Karena musuh yang kita hadapi di hidup ini tidak tentu. Musuh itu dalam selimut. Kalau kita nggak ada Tuhan ya, jikalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sia loh semua penjagaan. Matius pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 13, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baca lagi ayat terakhir, karena ini ibadah terakhir saya bahas ini. 1, 2, 3. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya beri judul, Tuhan saja yang sanggup menjaga kita dari yang jahat. Mengapa hanya Tuhan saja? Kenapa satpam tidak bisa? Kenapa security bahkan aparat pun terbatas menjaga kita? Karena musuh yang kita hadapi di hidup ini tidak tentu. Musuh itu dalam selimut. Kalau kita nggak ada Tuhan ya, jikalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sia loh semua penjagaan. Seperti Goliat itu yang mengandalkan kekuatannya, semua dijaga, cuman ada satu lubang aja dari situ maut masuk, yaitu di dahinya. Nanti kalau dia jaga di dahinya, kalau yang ini kejadian sungguhan, tapi yang satu lagi ini adalah mitos Yunani. Jangan-jangan nanti tembusnya lewat Achilles. Dongeng cerita Hercules, ketusuk di bagian tumitnya, lalu dia mati. You can never know what will hit you. Kita tidak pernah tahu apa yang akan memukul kita. Saya ngomong gini bukan untuk menakut-nakuti, tapi inilah fakta kehidupan atau realita. Kita nggak pernah tahu lubangnya di mana sih. Kita asuransi segala sesuatu juga nggak tentu. Di hidup ini ada bolongnya. Makanya doa Bapa kami ini mengajari kita untuk waspada dalam doa. Kita harus berjaga-jaga dalam hubungan kita dengan Bapa. Asal kita itu dekat dengan Bapa, kita boleh tenang. Bukan berarti hidup mulus, tidak ada masalah. Tapi kita tahu bahwa Bapa, kalau kita berjalan dalam rencana Allah, itulah yang paling aman. Doa Bapa kami yang terakhir adalah, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Jadi kita mesti minta dengan sengaja kepada Tuhan, Tuhan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Bukan berarti Tuhan mencobai kita. Kata Yakobus, jangan sesat. Jangan berkata Tuhan mencobai saya, karena Tuhan tidak mencobai siapa-siapa. Tuhan juga tidak dicobai oleh apa-apa. Tapi jangan membawa kami ke dalam pencobaan itu adalah permintaan agar jikalau kita harus mengalami ujian iman, itu bukan karena ada lubang dari situ masuk setan. Kita menyerahkan setir kendali itu ke tangan Bapa. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan itu bukan menuduh Tuhan mencobai. Tetapi kita berkata, Tuhan, jikalau aku harus mengalami suatu pencobaan, itu biarkan sepengizinan. Itu karena sebuah titah yang ujungnya mulia. Aku menolak kalau pencobaan itu adalah karena saya diserang setan. Tapi kalau saya dilatih Tuhan, monggo silahkan. Ini bukan minta penderitaan, tapi mempersiapkan. Karena penderitaan itu gak usah diminta, pasti datang. Anda ready atau gak ready, mending bawa obat kalau ke luar negeri. Orang Indonesia bahkan bawa antibiotik, karena antibiotik susah dibeli. Misalnya di USA atau di Amerika. Sakit panas, pergi ke UGD, gak ada asuransi, dan bukan penduduk sana tentunya. Bisa habisnya ribuan dolar loh, puluhan juta. Di Indonesia paling obatnya berapa? Biaya rumah sakit gak besar juga. Kalau cuma panas-panas gitu loh ya. Masuk di sana mungkin tetes-tetes semacam tempra begitu.
kasih obat penurun panas, harganya bisa ribuan dolar. Tapi ya terpaksa, namanya anak kok, anak sudah demam tinggi ya kita kalap lah orang tua. Saya tidak pernah alami itu, tapi saya pernah dengar cerita jemaat yang alami demikian. Mendingan bawa obat. Kalau memang pergi jauh, kalau kita itu hidup di dunia sekalipun tidak selamanya, tapi masih lama kita baru mati, kita kan nggak tahu kapan. Mendingan doa begini, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Toh kita pasti akan mengalami penderitaan, pasti mengalami ujian. Mending janjian sama Tuhan. Tuhan, kalau RSVP reservasi dulu. Kalau aku memang harus menderita, aku pilih dulu ya. Aku selektif, nonton aku selektif, aktivitas saya selektif, penderitaan saya juga selektif. Bukan berarti saya bisa pilih, tapi saya sudah janji dulu kong kali kong dengan Tuhan. Istilahnya kita sudah membuat perjanjian. Tuhan, pokoknya aku tidak mau skenario di mana aku kalah sama setan, sama iblis, sama dosa. Aku minta penjagaanmu, sekalipun penjagaanmu bukan berarti Tuhan meluputkan saya dari segala penderitaan. Tapi aku minta penjagaanmu. Jadi saya tidak akan gigit jari, saya tidak akan menyesal nanti. Toh kita akan mengarungi kehidupan. Kenapa tidak bawa obat Bapa kami di ayat terakhir ini? Tuhan, jangan ya bawa kami ke dalam pencobaan. Waktu saya bertobat tahun 1992, yaitu tepatnya 30 tahun lalu, kurang 6 bulan. Sekarang bulan apa? Januari, kurang bulan September saya bertobatnya. Saya langsung buat perjanjian. Waktu itu saya tahu itu hikmatnya Roh Kudus, karena Roh Kudus tahu saya lemah. Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan kita, Roma 8. Karena saya tahu karena Roh Kudus tahu. Roh Kudus yang memberitahu. Waktu itu saya nggak tahu kalau Roh Kudus yang memberitahu, tapi saya tahu. Saya doanya gini loh sama Tuhan. Tuhan, kalau Philip ini sampai suatu hari mundur dari Engkau, tolong Tuhan jangan give up ya. Mohon kalau sampai aku murtad ya, jangan tinggalkan aku. Belum apa-apa, belum jatuh dalam dosa lagi, saya sudah reservasi. Bukan berarti itu jadi license to sin atau sebagai surat izin SIM-nya untuk berbuat dosa, bukan. Tapi saya itu tahu saya itu kelemahannya apa. Saya bilang kalau saya sampai jatuh, Tuhan tolong saya itu diketaki, tapi jangan pernah kau tinggalkan sama sekali. Jangan ambil rohmu daripadaku, jangan buang aku dari hadiratmu, seperti doa Raja Daud ketika jatuh dengan Batsheba. Saya minta sama Tuhan, tolong Tuhan tarik sungguhan loh. Khususnya paling parah itu saya itu tahun-tahun 94 itu. Wah, tahun 1994, 2 tahun setelah saya di sekolah Alkitab itu, saya ragu dan bimbang. Saya mau meninggalkan panggilan, urunglah jadi pendeta. Itulah ceritanya. Pernah loh. Itu ternyata doa yang digerakkan oleh Roh Kudus tanpa sepengetahuan, tanpa saya menyadari bahwa itu adalah Tuhan. Itu mempersiapkan saya. Jangan membawa aku ke dalam pencobaan. Itu saya betul-betul diketaki Tuhan. Saya pernah cerita, mungkin nggak tahu di mana, ibadah mana. Bukan berarti Tuhan luputkan saya dari segalanya. Mobil saya raib hilang dalam 1 minggu loh. Mobil satu tuh dashboardnya bisa habis semuanya, lenyap. Mobil kanan kiri itu mobil bagus-bagus, mobil saya biasa itu bisa saya punya itu yang dirongrong oleh pencuri. Lalu minggu yang sama mobil satunya lagi itu bukan dashboardnya hilang, bannya pun tidak kelihatan, jejaknya tidak ada, itu hilang total. Ada banyak sekali, seolah-olah saya dibawa ke dalam pencobaan, tetapi Tuhan menjaga jiwa saya. Itu sebagai teguran-teguran, Philip Mantova, kamu mulai keluar dari panggilanmu, kamu sudah tidak ada payung rohani di atasmu. Dan disitulah setan mulai mencuri, tapi untungnya Tuhan itu memakai semua kejadian itu untuk menyadarkan. Saya betul-betul dihajar Tuhan itu, beneran saya dihajar oleh Tuhan. Tapi untung tahun 92, 2 tahun sebelumnya saya pernah berdoa, tolong jangan membawa aku dalam pencobaan, alias jangan izinkan aku terhilang. Saya nggak pernah meninggalkan panggilan saya, nyaris pernah, goyah pernah. Tapi tahun 94 itulah bounce back saya, rebound, atau saya kembali mencuat ke dalam panggilan. Tahun 95, ingat terjadi kebangunan rohani di Ungaran. You can pray in advance, bisa doa di depan loh.
Nah saya doa itu, kalau doa jangan membawa aku dalam pencobaan, itu bukan cuma di depan berapa tahun, karena saya nggak tahu kan. Tapi saya doa setiap hari juga. Sebelum hari itu saya pijak, sebelum nanti beranjak malam lalu matahari terbenam, saya minta sama Tuhan, Tuhan jangan bawa aku dalam pencobaan, alias tuntunlah aku. Karena kata jangan menuntun aku ke dalam pencobaan itu berarti Tuhan menuntun kita ke tempat lain selain pencobaan. Ini bukan kalimat negatif sebenarnya, kedengarannya begitu. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, kayaknya negatif, jangan. Tapi sebenarnya ini permohonan positif. Jangan menuntun kami ke dalam pencobaan, itu berarti tuntunlah kami ke dalam sesuatu yang lain. Jangan tuntun kami ke dalam pencobaan itu berarti poin nomor 1 adalah permohonan khusus untuk meminta Tuhan menuntun kita ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Itu bukan berarti segala sesuatu mulus. Saya kehilangan 2 mobil, 1,5 mobil untuk saya sekolah. Saya nggak berani ngomong apa adanya sama papa saya, karena bukan salah saya yang dicuri, tapi sebenarnya alasan rohani di balik itu karena ayah saya bukan orang Kristen waktu itu. Saya nggak berani berkata sama papa saya, alasan sesungguhnya adalah karena ada Yunus di rumahnya. Tapi sebenarnya itulah di balik segala sesuatu saya yang buka celah. Tapi puji Tuhan, bukan berarti kalau Tuhan menuntun kita ke rumput yang hijau itu everything is fine. Kalau Tuhan memimpin kita ke air yang tenang itu semuanya baik-baik saja. Saya menghindari poin pertama itu saya buat begini. Ya, Tuhan selalu tuntun kita pada berkat, nggak tentu soalnya. Tuhan selalu tuntun kita pada mujizat juga nggak tentu. Saya bingung mau pakai term apa ya, kalimat yang gimana. Berkat juga nggak selalu, kadang-kadang berkat terselubung bisa jadi. Mujizat juga nggak tentu, kadang-kadang kita disuruh untuk sabar menunggu. Faith, iman itu bukan hanya instan, iman itu juga tekun. Jadi pikir demi pikir, saya mau kasih poin yang mudah untuk jemaat cerna, nggak bisa nggak. Satu-satunya yang muncul di pikiran saya yang aman adalah, ya sudah, rumput yang tenang, air yang hijau. Rumput yang hijau, air yang tenang. Udah itu artikan. Karena itu yang paling dekat dengan Alkitab, itu yang dikatakan di Mazmur 23. Dan salah satu dari, tidak ada satupun dalam job deskripsi Tuhan sebagai gembala agung kita, beliau akan menuntun kita pada pencobaan. Itu nggak ada. Baca Mazmur 23 sampai terkelupas, itu Alkitab. Tidak ada satu kalimat pun yang berkata Tuhan akan menuntun kita dalam pencobaan. Dengan kata lain, kalau kita dicobai, ketahuilah Tuhan itu pro sama kita waktu kita dicobai. Kecuali kalau kita waktu dicobai itu karena kita mencari. Ada orang yang memang mencari pencobaan. Nah di situ dia sudah ceraikan Tuhan dari depan. Satu-satunya jalan untuk menuntun dia adalah keluar dari pencobaan itu lewat pertobatan. Tapi kalau bukan kita yang mencarinya, tapi pencobaan itu yang mencari kita, jangan tinggalkan Tuhan. Karena satu-satunya jalan adalah Tuhan Yesus. Nah kesalahan orang Kristen adalah kalau dia dicobai berat dengan tekanan hidup itu, lalu dia berbalik menyalahkan Tuhan, dia jadi bolonya setan. Nah itu bahaya. Salah. Job deskripsinya Tuhan Yesus sebagai gembala agung, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku, itu adalah menuntun kita ke air yang tenang. Berarti setiap kali kita dicobai, kalau kita bukan ceraikan Tuhan di depan mencari pencobaan, berarti setiap kali kita masuk dalam pencobaan, ada satu orang pribadi yang paling berkuasa di dunia ini, di alam semesta, yang pro Anda dan akan menunjukkan jalan keluarnya. Akulah jalan, kata Tuhan Yesus. Bukan hanya jalan ke sorga, tapi di hidup ini jalan keluar dari masalah. Atau mungkin jalan tabah jikalau belum keluar dari masalahnya. Jangan malah tinggalkan Tuhan. Kalau kita dalam pencobaan itu malah harus berdoa doa Bapa kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Alias Tuhan tunjukkan jalan. Apa yang Engkau inginkan aku lakukan. Apa yang hendak Engkau katakan. Maksudmu apa di balik ini Tuhan? Kasih aku jalan-jalan kemenangan. Kita boleh minta sama Tuhan jalan keluar dari masalah. Tapi kalau belum terjadi, minta sama Tuhan jalan kemenangan. Kemenangan di dalam diri kita dulu. Jangan malah tinggalkan Tuhan.
Malah semakin kita minta Tuhan tuntun, Lord please lead me. Tolong bimbing aku, jangan hanya minta bantu. Minta bantu itu semua orang minta sama berhalanya, tapi minta bimbing itu hanya murid Tuhan. Bimbinglah daku ya Tuhan Yesus. Jangan malah menjadikan Tuhan musuh. Nah, Tuhan seringkali jadikan musuh karena Tuhan itu misterius. Karena Tuhan gak kelihatan, dan Tuhan itu melekat sebuah gelar, Maha Kuasa. Nah, karena itu seringkali dia disalahkan. Karena banyak kita imannya simsalabim, abrakadabra. Kita merasa kalau Tuhan loh mau sembuhkan aku juga bisa. Kalau Tuhan loh mau melakukan segala perkara juga jadi. Kalau Tuhan loh mau kasih aku bisa tutup hutangku semalam juga mampu. Ayo Tuhan. Karena pikiran kita adalah uang tumbuh di atas pepohonan. Memang Tuhan Maha Kuasa, Tuhan bisa lakukan semua yang saya katakan, bahkan lebih dari itu. Ibrani 11 katakan Tuhan itu menciptakan dari yang gak ada jadi ada. Tapi seringkali kita itu terburu-buru. Kita gak ngerti maksud ilahi, langsung ekspektasi, langsung menuntut sang ilahi. Lalu kita berkata, kalau engkau mau loh engkau bisa. Kenapa sampai sekarang sudah 1 bulan aku berdoa gak ada jawaban? Ngamuk. Nah, kalau kayak gitu kita harus tahu diri. Kita ini siapa menuntut Allah? Kita hanya bisa minta iya. Kita hanya bisa percaya. Jangan pernah menuntut. Karena apa? Karena kita ini terdakwa asalnya dijadikan putra. Tahu diri, mawas diri, jangan malin kundang sorga. Anda dan saya ini tersangka. Lu tersangka bebas penjara aja sudah berterima kasih. Gak percaya kalau Anda masuk penjara bisa keluar aja kamsia. Kok malah bisa menuntut, mana ganti rugiku? Kok bisa gitu? Itu gimana? Itu berarti orang Kristen yang lupa diri, anjing kembali ke muntahnya. Jangan malah marah sama Tuhan. Karena Tuhan itu daulat berkuasa. Itu sebabnya Maha Kuasa. Karena itulah sebabnya Tuhan jadi buli-bulian. Karena dia Maha Kuasa. Dan semua buli-bulian kepada Tuhan itu akan dipertanggungjawabkan loh. Karena Anda menghadap. Karena Anda salahi dan langgar seorang raja. Makanya ada kalimat gini di dalam Alkitab. Setiap kata-kata sia-sia akan diseret ke pengadilan sama Tuhan. Itu semua akan dipertanggungjawabkan. Semua kata-kata sia-sia itu akan dipertanggungjawabkan. Baik itu kata-kata yang keluar dari mulut kita atau yang kita tulis di komentar, di sosial media, itu semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Suatu hari itu semua akan mencuat kembali oleh malaikat. Jangan dimusuhi Tuhan. Yang pasti jangan taruh curiga. Tuhan kita itu selalu tuntun kita ke rumput hijau dan air tenang. Saya menolak untuk membubuhkan kata Tuhan, kita selalu tuntun kita ke berkat. Karena nanti ekspektasi kita berlebih. Salah nanti. Karena manusia itu sebenarnya janji Tuhan sendiri murni ya, gak ada salahnya. Cuman kita menafsirkannya itu kadang-kadang tergesa. Atau kadang-kadang harus sesuai dengan aplikasi kita. Nah itu yang membuat kita selalu rawan iman dalam bahaya. Alias imannya gak seberapa, kecewanya itu loh. Terbukti bahwa ekspektasi itu bukan dari iman. Ketika gak dijawab langsung kecewa, berarti itu tuntutan. Kalau iman itu gak akan pernah berakhir kecewa. Iman itu selalu berakhir tunduk. Amin Bapak Ibu. Saya sekarang kasih ada booster. Booster ini bukan Sinovac atau Pfizer. Booster ini booster yang lebih, yang gak bisa dijamah oleh gak bisa dijamah sama obat-obatan, apoteker. Ini booster firman Tuhan untuk memastikan bahwa tidak satu pun domba yang dipercayakan Tuhan kepada gereja Mawar Siaran yang kami gembalakan ini akan nanti berakhir kandas imannya karena kecewa sama Tuhan. No, not in this church. Tidak di gereja ini. Saya bertanggung jawab sebagai gembala untuk menggembalakan domba-domba yang kuat. Kita tidak harus jadi domba yang besar, domba yang kuat. Domba ke tengah serigala, domba yang kuat. Saya booster Anda. Karena jangan sampai ada orang di sini masuk neraka gara-gara kecewa sama Tuhan atau salah paham. Ya, life is tough I know. Therefore we must be tougher. Hidup itu memang kaku, tapi kita harus lebih tangguh. Hidup itu keras, maka kita harus lebih tegas. Ingat ya, doa Bapa kami ini mengajarkan kita, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, untuk menggandeng Tuhan dalam pencobaan. Berarti kalau Tuhan tidak menuntun kita ke pencobaan, berarti Tuhan menuntun kita ke rumput hijau dan air yang tenang. Always believe, selalu percaya, He will provide a way out when I'm tempted. Waktu saya dicobai, Dia akan, kalau saya sabar sebentar, Dia pasti menyediakan jalan keluar.
Orang tua di sini yang sudah mulai punya anak beranjak remaja, papa khususnya ya, kalau gini nggak enak ngomong sama mama. Jikalau secara biologi dan hormon mulai menjadi-jadi, anak cowoknya terutama, anak pria, diajak bicara, diperlengkapi. Kalau kamu tiba-tiba ada dorongan seksual, jangan gratifikasi, janganlah kamu entertain itu, jangan lakukan sesuatu terhadapnya. Belajar salurkan secara positif energimu, cari Tuhan, taruh pikiran, jangan sendirian, jangan ke tempat-tempat yang rawan, bawa HP kemana, menyendiri, jangan. Kamu sabar sebentar, nak, duduk sama dia. Dalam Kristus itu selalu ada, Tuhan akan provide a way out. Pencobaan itu akan menggebu sementara aja, lalu setelah itu akan lalu. Satu, hatimu tidak akan ada di situ. Hatimu kalau pada tempat yang tepat, itu nggak akan nanti melebihi kekuatanmu. Dua, mungkin anaknya baru beranjak dewasa, bukan remaja, dari masa kanak-kanak. Anda berikan pendidikan seks dari ayah lebih baik, nggak usah terlalu gimana, nggak usah terlalu vulgar, bilang aja. Nanti kalau kamu tidur, ada yang namanya mimpi basah. Kalau itu terjadi sama kamu, kamu jangan kaget ya, pagi hari datang ke papa tak doain. Apa itu? Itu berarti secara biologi terjadi kelepasan. Bukan berarti semua pikiran kotor lenyap hilang, enggak. Makanya jangan dibumbui supaya setelah lalu jangan masih stay di sini. Nanti buat bodoh loh pornografi. Buat tumpul, lihat orang yang selalu pornografi akhirnya jadi kayak orang yang enggak. Kalau kebanyakan ya, itu gitu modelnya. Kayak, lihat itu nggak bisa keruh gitu loh, matanya itu nggak jernih. Anda langsung tahu orang itu terikat pornografi. Nggak jernih, gini loh. Kayak nggak bisa relate sama orang. Dan nggak pinter, tumpul kayak ditabrak motor sininya. Boom. Beritahu, jangan ditambahin di sini, jangan ngerusak. Nanti setelah lewat itu, hati-hati. Setelah mimpi basah itu 1 hari kemudian masih peka. Kalau wanita saya nggak ngerti, mungkin harus mamanya yang beritahu. Mungkin masa-masa menstruasi sebelum dan sesudah, itu harus diwaspadai. Nggak tahu ya, saya bukan cewek ya, saya nggak ngerti. Betul nggak? Kalau betul yang perempuan tolong batuk. Oke, betul berarti. Tolong kasih saya konfirmasi supaya saya ngerti. Karena saya nggak akan pernah menstruasi. Saya ngomongnya agak gamblang ya. Tapi saya rasa perlu kalau kita mau bicara soal pencobaan. Banyak papa yang absen, makanya anaknya akhirnya ditangkap setan. Banyak mama yang absen, makanya itu loh, anak-anak perempuannya ditangkap setan. Pendidikan seks nggak bisa diserahkan ke gereja saja. Karena kita bisa sampai kelupas lidah kita. Hal seperti ini harus jarak dekat diajarkan. Harus ada akuntabilitas atau penanggung-jawaban. Gandeng Tuhan. Kalau dalam pencobaan, gandeng orang-orang yang tepat. Anak muda gandeng papa mama. Kalau enggak, gandeng pacar pada saat dicobai. Wah, bukan gandeng-gandengan. Malah gandeng-gandengan maksud saya. Malah tambah 1 tangan nanti. 1 pasang tangan. Kan bahaya. Gandeng yang tepat kalau dalam pencobaan itu. Kalau Anda sedang kepahitan, jangan cari orang-orang yang kepahitan karena senasib, salah. Malah justru cari yang tidak senasib, cari yang lawan kata. Tapi kan dia masa ngerti aku kepahitan, malah justru Anda butuh itu. Kalau Anda sakit kan Anda cari antibiotika. Kalau Anda kepahitan, jangan cari sesama orang-orang yang merasa dirinya malang. Carilah orang-orang yang sudah menang, atau orang-orang yang selama ini menjaga demikian rupa, hal serupa tidak menimpanya karena dia memilih sesuatu yang Anda perlu pelajari. Kenapa kok dia bisa, saya enggak? Kalau kita mau pinter bahasa Inggris, jangan bergaul dengan teman-teman sekampungan. Lebih baik kalau bisa, apalagi kalau kita bisa les gitu ya, cari yang native speaker. Lebih enak. Cari sekalian yang bahasa ibunya adalah itu. Mau bahasa Chinese juga sama. Kalau kita belajar bahasa Chinese tapi belajar gaya tante-tante di pasar, itu beda. Tonasinya bisa salah semua meskipun vocabulary-nya betul. Bahasa Chinese itu kan gak mudah, bahasa Tionghoa, bahasa Mandarin. Itu kan ada tonasinya 1, 2, 3, 4. Salah sedikit itu artinya lain loh. Melenceng dikit aja udah lain itu artinya. Yao sama yao itu lain lagi. Yao, ni yao, itu mau yao, yao pu yao. Yao itu gigit. Yao sama yao itu beda. Nah kalau kita belajarnya gaya-gaya pasar ya, kalau Anda memang mau mahir, belajar dari orang yang mahir. Saya nggak mahir, jangan belajar dari saya. No.
Belajar sama orang mahir. Kalau Anda mau bebas, belajar dari orang bebas. Salahnya malah ngerumpi, kepahitan, barisan sakit hati. Nggak metumet kok. Bahasa saya kacau ya. Nggak keluar dari pencobaan, malah terjerumus ke dalam. Salah planning, salah program. Ya, mau dipakai Tuhan, tapi salah pergaulan. Tuhan tuh selalu nuntun kita ke rumput hijau. Rumput hijau air tenang itu kadang-kadang adalah orang yang tepat. Orang yang tepat. Lagi goyang hidupnya malah jauh dari gereja. Malah dimatiin online-nya. Salah, malah justru harus makan kan. Tapi saya nggak kepingin loh, orang kalau sakit mah itu justru harus makan. Tapi nggak boleh sekalian banyak kata dokter. Dikit-dikit, tapi harus masuk asupan gizi. Yang disengaja, nggak kepingin makan sedikit kue-kue itu. Asal jangan makan yang santan, panas maupun pedas. Ayo makan sesuatu. Harus dipaksa makan. Justru Anda harus cari roh yang berlawanan. Itu yang dimaksudkan hikmat doa Bapa kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saya masuk ke berikutnya. Bagian lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nomor 2, Tuhan saja yang bisa jaga kita dari musuh di dalam kita, yaitu dosa. Lepaskanlah kami pada yang jahat. Jahat pun ada interior dan eksterior. Jahat luar itu lebih gampang dijaga sebenarnya asal Anda bijaksana. Itu pun nggak tentu sih, kadang-kadang apes-apesan. Adik saya waktu kecil sama mama saya pernah terjadi sebuah kejadian yang shocking sekali di salah satu, bukan mall lah, satu pusat perbelanjaan zaman-zaman kuno dulu, puluhan tahun lalu di Surabaya. Belum ada mall ini, belum ada itu. Lagi belanja di supermarket gitu. Saya nggak ada di situ sih, mama saya cerita. Tiba-tiba ada terjadi kejahatan di tempat publik, tempat umum. Seseorang ditusuk. Ada seorang ya tua, ditusuk entah oleh siapa, dendam kesumat atau gimana, ditusuk sampai isi perutnya itu terbuka. Mama saya langsung bawa adik saya yang kecil, masih kecil itu, dibawa masuk di belakang kasir. Pinter sekali mama kami. Sembunyi di situ. Dia masih terus setelah nusuk masih digini-ginikan, diputar-putar itu belati. Menurut kesaksian mama saya. Yang kayak gitu ya memang apes-apesan, kita nggak bisa tahu ya. Tetapi kalau Anda tidak mau ditusuk, jangan pergi ke tempat rawan. Jangan ke tempat yang banyak kejahatan. Misalnya di kota-kota tertentu itu ada tempat yang sangat rawan perampokan di sana. Ya bukan berarti kita paranoid kemana-mana ketakutan, nggak usah. Bijaksana cukup. Sebenarnya apa yang jahat yang ada di luar, outwardly atau eksterior, itu nggak seberapa. Itu lebih gampang terdeteksi. Kecuali yang sekali-kali terjadi seperti yang saya ceritakan tadi, biasanya bisa dihindari. Yang bahaya itu yang inside, Anda tidak akan tahu. Lepaskan kami dari yang jahat itu, yang lebih tidak terdeteksi adalah dosa di luar dalam kita. Tuhan saja yang bisa jaga kita dari musuh kita, musuh di dalam kita, yaitu dosa. Saya ajak kita untuk melihat dulu Roma 7 ayat 21 sampai 25. Munculin di sini aja ya, nggak apa-apa, nggak usah dibuka. Roma 7 21 sampai 25. Saya tunjukkan ya, musuh kita dalam selimut itu malah lebih bahaya daripada perampokan, pembunuhan di luar situ. Itu ya bahaya. Tapi yang di dalam itu yang creepy, itu yang merangkak dan Anda tidak tahu, yang gerilya itu juga harus Anda waspadai dengan dua mata rohani. Roma 7 ayat 21 sampai 25 bunyinya, demikianlah aku dapati hukum ini. Ini kata-kata Paulus ya, Rasul Paulus. Jika aku mengendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Nah ini, sesuatu yang sifatnya di dalam ini loh. Multi personality ini, kepribadian ganda itu yang bahaya. Ya. Lalu berikutnya ayat 22, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Fine.
Tapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Waduh, kita bisa berkata, kok gini ya aku? Kok gini? Ada suara yang beritahu aku, curi-curi. Berapa orang yang ditangkap polisi kan pengakuannya begitu. Termasuk pembunuh. Aku manusia celaka. Kalau bahasa Hokiannya, cialat aku. Celaka aku. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Bukan dia takuti adalah perampok di luar. Yang dia keluhkan adalah siapa lepaskan aku dari tubuh maut ini. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Ini bukanlah sebuah pernyataan bahwa oke, ini gak apa-apa. Bukan. Tapi maksudnya aku harus ikut akal budiku supaya tubuh insaniku tidak melayani hukum dosa. Jadi akal budi itu artinya bisa reservasi doa dulu, Tuhan jangan bawa aku dalam pencobaan. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dan doa itu membuka hubungan itu. Matikan dulu, saya jelaskan. Itulah pentingnya. Kalau Anda itu making a family atau kalau Anda family planning, mempersiapkan masa depan keluarga Anda, anak-anak Anda itu, penting sekali Anda membangun kehidupan rohanimu dan kehidupan doa Anda. Percayalah, musuh yang lebih ngeri itu yang gak kelihatan, yang gak bisa Anda persiapkan dengan asuransi, dengan security, dengan investasi, Anda gak bisa siapkan. Semua itu percuma jikalau anakmu bunuh diri suatu hari. Semua itu sia-sia jikalau merayap dari dalam itu setan yang tidak pernah kau tantang, tidak pernah kau lindungi, celah terbuka pun kau tak tahu. Semua tadi itu hinggapi satu kutu aja, namanya anxiety. Terus buyar everything. Nah, mama itu besarkan kamu, pendidikannya, bahkan ada orang itu pendidikannya sampai tinggi-tinggi sekali. Tapi gitu aja anaknya tiba-tiba jadi orang yang stres. Nah, seolah-olah buyar dan bubar semua yang Anda rencanakan. Makanya itu penting sekali kita membangun spiritual defense. First of all, pertahanan rohani kita itu harus kuat. Intercession is important. Makanya yang kami terapkan dalam keluarga kami adalah saya doa syafaat untuk keluarga saya. Dan good news juga, kabar baiknya, saya juga doa syafaat untuk jemaat. Jadi Anda itu jangan merasa sendirian ya. Kami mendoakan. Tapi Anda juga harus berdoa. Hari ini saya malah ajari Anda untuk berdoa. Gimana caranya berdoa untuk defense atau doa yang defensif, doa yang melindungi, doa yang covering. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ada sebuah serangan, lepaskan. Mengaplikasikan darah Yesus supaya jangan kita hanya masuk surga, tapi jalan kita di sini berdarah-darah. Kalau kita aplikasikan darah Yesus, kita nggak akan berdarah-darah jalan di dunia. Pikul salib iya, tapi nggak akan berdarah-darah. Nggak ada kebocoran. Pikul salib kalau kita tergores dengan salib itu karena kasar-kasar pembentukan Tuhan lewat manusia, nggak apa-apa. Tapi bukan berdarah-darah karena saya itu geger otak karena setan memukul kepala saya. Siang hari bolong kok bisa terpukul kepalanya, itu gimana? Itu nggak bisa diterima. Sebenarnya bisa dihindari, bisa dicegah. Kalau kita membangun kehidupan iman kita, kita membangun kehidupan rohani kita, kita membangun defense system kita secara roh, dalam roh, kita membangunnya dalam doa. Hal seperti itu biasanya diluputkan. Inilah pentingnya intercession atau mendoakan anggota keluarga kita. Saya doakan anak-anak juga. Kami doakan, tutup bungkus dengan darah Yesus. Sampai masih kecil anak-anak saya bisa meniru gaya bahasa saya. Dulu zaman sebelum pandemi kalau mereka pergi terlalu pagi, ya, saya punya kebiasaan kalau lagi capek-capek sekali selalu pagi. Karena dulu waktu masih remaja saya bisa tidur lama, tapi sekarang mau tidur jam berapapun pagi-pagi, gak lebih dari 6:30 mata saya sudah melek seperti bola pingpong. Nah, saya berdoa 40 menit berbahasa lidah, tapi kadang-kadang kalau saya capek, ya saya teruskan. Masa-masa sebelum pandemi saya tidurkan lagi. Anak-anak saya masuk minta didoakan sebelum pergi ke sekolah. Satu-satu setor kepala, minta tumpangi tangan.
Karena saya tumpangin tangan tuh lama. Dad, saya tertidur. Tapi saya kalau doa nggak pernah luput ini. Luputkan anak-anak dari mara bahaya. Sampai mereka itu nggak ngerti mara bahaya itu apa. Mereka kalau doa juga sama. Tuhan Yesus, luputkan kami dari mara bahaya. Mereka nggak ngerti mara bahaya. Bahaya tahu mara bahaya itu apa. Itu bahasa saya. Kita biasa untuk berdoa minta perlindungan. Luputkan. Ada banyak hal saya nggak bisa ceritakan. Banyak peluputan terjadi. Gini loh. Sengsara itu pilih-pilih. Terima yang dari Tuhan aja. Pengkhotbah katakan, masa maunya yang bagus melulu? Masa kita maunya yang baik aja? Masa terima yang buruk? Nggak mau. Pengkhotbah kan bilang, hari-hari susah juga ada. Nggak apa-apa. Tapi saya maunya yang dari Tuhan. Bukan saya minta sesuatu penderitaan. Bukan saya minta sesuatu yang buruk. Tuhan tidak buruk. Tapi kalau memang iya, saya minta sesuatu yang sepengizinan, bukan karena kelalaian, bukan karena kecerobohan, bukan karena celah, bukan karena saya hari itu tidak waspada. Bukan berarti saya paranoid loh ya, kemana-mana takut. Enggak, doa sekali cukup, tapi sungguh-sungguh hati. Tuhan jangan tuntun kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Dan khususnya yang jahat yang ada di dalam diri kita. Karena itu saya sebut ini, saya juga ingin menyadarkan Anda, jangan salah ngerti ya. Di dalam poin kedua, Tuhan saja yang bisa jaga kita. Tuhan tok yang bisa jaga kita. Yang dalam hal ini manusia nggak bisa. Kepala sekolah nggak bisa. Tuhan saja yang bisa jaga kita dari musuh dari dalam kita, yaitu dosa. Coba saya akan kasih satu penjelasan lagi. Jangan kira bahwa saya tidak percaya dengan pendidikan formal. Jangan kira saya tidak percaya dengan investasi untuk masa depan. Tapi saya ingin Anda dan saya untuk menyadari bahwa itu bukan di nomor satu. Keamanan kita dan jaminan itu bukan terletak pada sesuatu yang sifatnya fisik atau just money. Ya. Yang saya lihat adalah keluarga-keluarga tertentu itu sampai belanin untuk bertengkar suami istri. Mereka itu mengutamakan, mengemukakan nilai akademis anak-anaknya. Oke, jangan salah ngerti ya. Bukan berarti anak saya F semua nilainya atau D. Anak saya terakhir yang saya tahu straight A. AAA semua. Baik yang di Amerika maupun yang di sini. Ya, ada si 1, 2 B. Tapi saya tidak pernah menaruh seluruh iman saya atas pencapaian akademis mereka. Saya gandeng Tuhan tiap hari untuk anak saya. Saya selalu seolah-olah pegang puncak jubahnya dan berkata, Lord, don't let go my children loh ya. Jangan lepaskan anakku. Apapun terjadi Tuhan, aku ada, aku nggak ada. Tuhan pokoknya janji anak aku jadi. Saya nggak taruh seluruh harapan saya pada formal education. Ada orang tua tertentu yang berantem soal itu. Sama anak juga sampai berdarah-darah itu. Kamu kalau nggak juara, pulang panggil papa om aja. Nggak usah panggil ayah. Keluar kamu dari rumah, selimutnya dikeluarkan semuanya. Anda percaya sebegitunya bahwa pendidikan pasti menjamin masa depan? Nggak tentu, brother. Anak Anda summa cum laude, lalu habis itu rusak dengan narkoba atau pergaulan bebas. Summa cum laude, tapi orangnya itu rapuh di dalam, dikit-dikit stres. Nggak tentu kalau anak Anda sekolah tinggi-tinggi, pasti kerjaannya nanti akan diberkati. Saya ngomong gini, ya sudah Pastor Philip, berarti Pastor Philip bilang hari ini di gereja, kita nggak usah sekolahkan anak saya. Enggak loh ya, ampun jangan gitu loh ya. Saya ngomong sama anak saya harus tinggi-tinggi. Ya. Saya dorong untuk ambil S2, Master's Degree. Bukan hanya sarjana 1. Jangankan anakku, anak rohani aja semua gembala-gembala saya dorong semuanya Master's Degree. Kan lagi ngambil Master sekarang. Saya dorong semuanya. I believe in education. Don't misunderstand me. I believe that. Berapa lagi keluarga yang saya lihat menekankan harta. Pokoknya uang. Masa depan ini diaturkan ini itu. Nggak tentu.
Kalau seumpamanya Tuhan tidak bekerja di dalam diri anakmu, sia-sialah kau membangunnya. Semua yang kau siapkan itu. Kalau anak itu sekali kena hook roh perjudian, habis semalam atau seminggu di Macau atau Las Vegas. Semua yang Anda kumpulkan habis sekejap. Mungkin tidak di Las Vegas, mungkin bukan di Macau, tapi spekulasi, gampang percaya, tidak punya kuku rohani, nggak ngerti cakar-cakarnya di mana, pergi ke rimba yang licik. Kalau ketemu sama ular langsung dipatuk, ketemu sama singa langsung diterkam. Gampang sekali. Ini percaya kasih berapa miliar, itu kasih berapa ratus juta. Ini percaya semua bisnis, semuanya dalam sekejap, spekulasi, berani sekali. Karena tidak pernah diajari nilai. Anda hanya kasih dia money, hanya memberikan kepadanya investasi untuk masa depannya, tapi Anda tidak memberi dia bekal dalam rohnya untuk masa depannya. Dalam waktu 1 tahun semua yang Anda kumpulkan dihabiskan oleh anakmu. Semua perhiasan pun harus dijual kalau perlu cincin kawin untuk bayar hutangnya. Enggak tentu. Saya sebut ini the futility, kesia-siaan of overemphasizing. Kesia-siaan terlalu memberikan penekanan yang berlebihan tentang harta dan pendidikan. Overemphasizing and being overprotective, dan terlalu protektif dengan anaknya. Diprotek, nggak boleh masuk angin. Yang diprotek luarnya, dalamnya dia tiba-tiba tidak punya figur ayah. Dia nggak lahir gay, tapi suatu hari dia mengaku saya homoseksual. Mati nggak? Anda jaga. Nggak boleh ini, nggak boleh, itu nggak boleh ini. Wah, jangan, wah terlalu. Ya memang siapa suruh sih anak kita tuh minum racun? Ada wabah, silakan sana main ya supaya kena. Enggak lah. Tapi ada orang itu terlalu protektif sama anaknya. Overprotektif. Nggak pelayanan karena anak. Ya kan? Berantem suami istri, kalau perlu tidurnya sama anaknya, suami tidur sendiri. Anak itu everything to me. You be very surprised. Semua yang kau jaga itu seolah tidak ada lubangnya. Lubangnya yang tidak kau jaga, serut masuk dari dalam. Kena. Anaknya gitu aja, dijaga, hilang seketika. Jangan overprotective. It's futility. Kesia-siaan. Protect your children, jangan over. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengaku, asal kita bisa doa Bapak kami ini dengan hati. Jangan bawa anakku dalam pencobaan ya Tuhan. Bebaskan, lepaskan mereka dari yang jahat. Tenanglah, Tuhan yang punya gawe sama anak-anak kita, Tuhan yang punya kepentingan. Saya ngomong gini itu bukan berarti saya adalah ayah yang los-losan. Enggak loh, kalau Anda tanya anak saya sama mereka protektif, menjaga. Bahkan mereka, bagi kami suami istri, mereka adalah priority, number one, prioritas nomor 1. Tapi saya tidak melanggar batas dari protectiveness ke overprotectiveness. Dari melindungi yang lumrah dan sehat menjadi overprotective. Ada orang itu yang jaga anaknya itu semuanya itu. Kerja enggak, pelayanan mundur, semuanya pokoknya anakku itu. Dialah duniaku. Anda akan terkejut nanti. Kalau Anda tidak jaga, kalau Tuhan tidak bekerja dalam hidup ya, nanti yang memanti jombokan Anda adalah anakmu itu. Saya nggak perlu buat loh ini. Malah saya ngomong semua ini supaya jangan terjadi. Semoga kita sadar how futile, betapa sia-sianya overprotective. Karena musuh kita sesungguhnya hanya bisa dipatahkan lewat doa dan hubungan kita dengan Tuhan ketika kita nggak melihat Tuhan bekerja. Musuh kita sesungguhnya di dalam selimut, yaitu dosa. Yang kau jaga itu wabah. Yang Anda jaga itu mungkin kotoran atau mungkin cuman sesuatu apa yang sifatnya di luar sana. Tapi sebenarnya doa Bapa kami itu menjaga sampai thoroughly, dalam bahasa Inggrisnya. Menjaga itu sampai tuntas ke dalam. Ini bukanlah jimat atau keramat atau sebuah mantra didoakan. Bapa kami dalam surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jangan pimpin kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Bukan, ini bukan mantra. Tapi ini pemahaman akan Allah dan kuasa doa. Ini pengenalan akan pribadinya dan janjinya. Doa Bapa kami itu ajari kita iman. Yang terakhir ini yang paling gampang. Ini gak usah penjelasan panjang-panjang. Tuhan sanggup lindungi kita kok
dari musuh di luar kita yang ada di dalam dunia. Kalau dalam aja bisa dijaga, luar tentunya. Sebenarnya saya kasih satu ayat-ayat ya, Yesaya 54 ayat 15 sampai 17, ada buka di sini. Saya nggak perlu jelaskan ya. Tapi ini aja sudah seperti klausalnya notarisan. Sudah semua tercakup di dalamnya, perlindungan di luar Anda. Doa Bapa kami ini mengajari kita untuk berdoa, lepaskan kami dari segala yang jahat. Yesaya 54, apabila orang menyerbu itu bukanlah daripadaku, siapapun yang menyerbu engkau ia akan rebah melawan engkau. Ini semua sudah tercakup, bagus sekali. Anda nanti renungkan aja di rumah, saya nggak akan jelaskan gimana. Ayat 16, apabila sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi dan yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tapi akulah yang menciptakan pemusnah untuk merusakkannya. Tahan dulu. Ya, ini juga bicara tentang tool-toolnya orang ahli semuanya. Itu Tuhan itu yang bisa jodohkan. Tuhan itu yang bisa atur pembelaan kita dari bidang-bidang yang diperlukan. Tuhan itu kalau lindungi kita dari luar, Tuhan akan utus orang untuk lindungi kita. Bahkan bukan yang kita bayar, karena Tuhan yang menggerakkan. Lanjut. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Lebih tepatnya juga sama tepatnya setiap senjata yang ditempa terhadap engkau malah justru membuatmu lebih berhasil. Setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau, nggak usah jelaskan kanan kiri. Kalau Anda tahu Anda sudah berdoa, Anda dilindungi, udah nggak usah pencitraan, nggak usah jelaskan kiri kanan. If you know you have prayed, it will be God's business, not yours. Akan menjadi urusan Tuhan. Akan kau buktikan salah. Kata buktikan salah itu bukan kita yang membuktikan, Tuhan akan membuat apa yang terjadi atas kita, membuktikan asumsi orang salah. Enak ya? Pembelaan kita itu 70% selesai di doa, 30% tinggal kita terus saja hidup sebagaimana kita hidup dalam keyakinan kita. Kalau kita bisa punya iman sama Tuhan yang melepaskan mara bahaya, Anda akan menjadi orang yang paling tenang di hidup ini. Bukan orang yang reaksi, tapi orang yang responsif dengan Tuhan Yesus, bukan yang reaksi dengan keadaan. Oh, ini contoh-contoh saja. Tuhan sanggup lindungi kita dari musuh yang di luar kita. Orang menuduh, ya, tukang besi, tukang senjata, orang yang mau nyerbu, setiap peluru. Tuhan lindungi kita dari musuh yang di luar kita, yang ada di dalam dunia ini. Tapi waspadailah yang di dalam, yang creepy nanti, yang merambat, yang merangkak itu. Jangan kira overprotective justru melindungi, justru akan menjerumuskan. Karena overprotectivemu itu akan mencubit imanmu untuk tidak bisa doa Bapa kami dengan pengertian. Karena doa Bapa kami ini membutuhkan satu ruang agar Anda serahkan ke tangan Tuhan. Dan Anda tidak cawe-cawe dari situ. Anda tidak otak-atik lagi. Selain Anda hanya bertindak sebijak-bijaknya untuk mendidik anak, untuk bisa menjaga orang-orang di kanan kirinya. Tidak perlu jadi Tuhan dalam hidup mereka. Justru orang yang melakukan semua overprotectiveness atau yang over itu, yang paranoid itu, justru doa Bapa kami tidak berlaku. Semoga ini membantu Anda yang selama ini paranoid. Paranoid secara manusiawi, yang overthinking melulu, yang kira semuanya ada di dalam telapak tangannya bisa dia kendalikan. Actually sesungguhnya hidup ini 90% di luar kendali kita, tahu nggak? Kita cuma punya 10% di kendali kita. Itu harus kita penuhi 100% dengan duty dan responsibility. Tapi ingat, setelah 100%mu, ingatlah ada 90% yang Anda tidak bisa kontrol. Bapa kami di dalam sorga, lepaskan kami dari yang jahat. That's the 90%. Semoga mulai hari ini kita rajin berdoa, bukan karena ketakutan. Kita rajin berdoa karena kita beriman kepada Tuhan, bukan beriman pada diri sendiri. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri.